Mempelai Kristus yang terkasih, Shalom. Apa kabar? Dimanapun saudara berada, tentunya kita semua berharap selalu ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang damai dan sejahtera. Mari pada saat ini, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita buka hati, kita rendahkan hati untuk menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan kami sowan datang menghampiri tahta kemuliaan di surga, seraya membawa permohonan kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menolong setiap kami, hamba-Mu yang berkatakan firman, pendengar radio yang akan mendengarkan, biarlah semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir, waktu, saat, kesempatan yang diberikan pada kami untuk mendengarkan firman, semuanya ada di dalam tuntunan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Mempelai Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mempelai Kristus yang terkasih, barangkali kita masih ingat pada bulan Mei tahun 2020 yang lalu, ketika virus corona itu mulai terus menyebar, Presiden Jokowi pernah mengatakan, berdamailah dengan corona. Masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan corona. Nah, pernyataan Presiden Jokowi ini sempat menimbulkan perdebatan. Ada yang protes dengan Pak Jokowi, bagaimana mungkin kita kok berdamai dengan corona? Corona kan musuh yang harus dimusnahkan, dibasmi. Apa maksudnya Pak Presiden? Kok kita masyarakat harus hidup berdamai, hidup berdampingan dengan corona? Nah, statement Bapak Presiden kemudian mendapat penjelasan bahwa masyarakat harus bersabar, jangan menyerah, hadapi pandemi COVID-19. Pemerintah akan terus berusaha agar COVID-19 segera hilang. Dan bahwa COVID-19 itu ada, dan kita terus berusaha agar COVID-19 segera hilang. Tetapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif karena adanya COVID-19. Nah, adanya COVID-19 menjadikan adanya penyesuaian dalam kehidupan. Nah, statement Bapak Presiden ini saya kutip dari news.detik.com ya, tanggal 8 Mei 2020. Nah, mempelai Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan statement Bapak Presiden ataupun juru bicara kepresidenan, ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus hidup berdampingan, berdamai dengan virus ini. Ya, kalau dalam konteks saat itu ya sampai vaksin untuk penyakit ini ditemukan. Jadi masyarakat harus terus jalani kehidupan dan aktivitasnya dan terus mau berusaha untuk menyesuaikan diri. Ada kehidupan new normal yang harus dijalani. Tetap beraktivitas dengan cara baru ya, yang masih
kita lakukan sampai dengan hari ini. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Bahkan masih ada yang melakukan pekerjaan di rumah, ya, melakukan pembelajaran di rumah. Ya, bahkan harus belajar menggunakan teknologi yang baru, yang canggih. Tidak hanya murid siswa, bahkan orang tuanya harus belajar, harus menyediakan uang untuk beli kuota dan sebagainya. Nah, semuanya ini memang dilakukan, ya semua dalam rangka menjaga diri terhadap corona, ya, atau semuanya kita lakukan karena ya dampak atau imbas dari pandemi virus corona. Nah, mempelai Kristus yang dikasih Tuhan, situasi yang kita alami sekarang ini, situasi new normal ini berdampak pada kehilangan damai sejahtera barangkali dalam diri kita. Akibatnya tidak sedikit dari kita yang mungkin kesal, jengkel, marah, ya, benci, galau, dan sejuta perasaan yang lain. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan new normal ini? Mampukah saya dan saudara memelihara damai sejahtera di tengah-tengah situasi COVID ini? Ataukah sebaliknya kita termasuk golongan orang yang dikuasai oleh kejengkelan, kekesalan, kebosanan, kemarahan, ya, dikarenakan situasi sekarang ini? Nah, mempelai Kristus yang terkasih, pada saat ini Injil Matius pasal 5 ayat 9 menyapa kita. Injil Matius pasal 5 ayat 9 berkata kepada kita demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mempelai Kristus, perkataan di Injil Matius pasal 5 ayat 9 ini sebenarnya berlatar belakang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan dalam konteks saat itu barangkali ajaran-ajaran Tuhan Yesus, khotbah-khotbah Tuhan Yesus itu menarik banyak orang, sehingga saking tertariknya tidak sedikit orang meninggalkan pekerjaannya, mengikut Yesus hanya untuk mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Tetapi usaha dan pengorbanan mereka sepertinya sia-sia. Mengapa? Ya karena mereka, para pengikut Tuhan Yesus, ternyata harus siap menghadapi sebuah realitas di luar diri. Itu mereka dibenci, dimusuhi, ditolak, diusir, dan dianiaya. Bahkan mereka dianggap tersesat dari agama resmi Israel, yakni agama Yahudi. Nah, mempelai Kristus yang terkasih, dalam situasi tertindas dan tertekan seperti ini, saat itu yang mereka alami, Yesus mengajari mereka, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, apa artinya ini? Apa arti perkataan Yesus ini? Arti perkataan Yesus adalah betapapun mereka tertindas, tapi mesti mereka harus menjadi pembawa damai, ya. Damai itu harus ada dalam hati, bahkan seluruh kehidupan mereka. Jangan sampai damai itu hilang dikarenakan situasi yang terjadi. Dan hanya dengan tetap menjadi pembawa damai, mereka mendapat status sebagai anak-anak Allah. Status sebagai anak-anak Allah. Mengapa? Ya karena untuk itulah Yesus hadir ke dunia. Yesus datang membawa damai sejahtera. Sehingga siapapun yang percaya kepada Yesus mesti setia menghadirkan kedamaian. Nah, mempelai Kristus yang dikasih Tuhan, kenyataan yang ada yang sering kita hadapi, kita jumpai bahwa diri kita, bahwa manusia itu cenderung dikuasai oleh hawa nafsu yang tak pernah terpuaskan. Menghasrati ini, menghasrati itu, maunya ini, maunya itu. Capek deh orang bilang. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini yang tidak pernah terpuaskan, manusia tidak pernah merasakan damai sejahtera. Nah,
situasi yang seperti ini dipahami oleh Allah. Oh, Allah yang begitu mengasihi manusia, paham dengan situasi ini sehingga dia berinisiatif untuk berdamai dengan manusia, memulihkan relasi-relasi manusia melalui Yesus Kristus. Jadi untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia. Ya, dengan lahirnya Yesus ke dunia, Shalom Allah, Erin, damai sejahtera itu dihadirkan di bumi. Ya, seperti lagu damai sejahtera turun ke bumi dan seterusnya. Ya, Allah ingin damai sejahtera itu senantiasa juga dihadirkan oleh orang-orang percaya. Mempelai Kristus yang terkasih, melalui perenungan bacaan dari Injil Matius 5 ayat 9 dan juga tema pada saat ini, tadi saya belum menyebutkan tema ya, temanya ada tentang menjadi pembawa damai, bukan pengacau. Nah, melalui bacaan dan tema ini, kita diajak bagaimana agar kita memiliki damai sejahtera, Shalom, Erin, dan bagaimana kita mempertahankannya. Jadi punya damai sejahtera, Shalom, Erin, dan bagaimana mempertahankannya. Nah, pertama-tama saat ini tadi ingatkan bahwa Allah ingin kita hidup dalam Tuhan. Hidup damai dengan Allah berarti kita menyesuaikan diri dengan Allah dan kehendak-Nya. Itu artinya apa? Artinya kita mesti menyerahkan hidup kepada Allah, tunduk kepadanya, taat kepadanya. Artinya tidak lagi kita mengikuti ego, kedagingan, hawa nafsu yang bertentangan dengan Allah dan perintah-perintahnya. Ini supaya apa? Supaya damai. Ya, damai dari Allah itu menjadi pengendali hidup kita. Yang kedua, bagaimana agar kita memiliki damai sejahtera dan mempertahankannya, yaitu Allah ingin kita berdamai dengan diri sendiri. Ini ya, berdamai dengan diri kita sendiri artinya apa ya? Menerima diri, mensyukuri, jalani hidup dengan sukacita. Ya, dewasa ini banyak orang tidak mampu menilai dirinya sendiri. Ya, ketika berkaca mereka melihat kok hidungku kurang mancung ya, kok hidungku pesek ya, aduh ini harus dimancungkan ini, kok kulitku hitam ya, aku pengen putih ini, bagaimana nih caranya supaya kulitku ini bisa putih, wah ini rambutku kok apa ini kruwel ini, temanku kok rambutnya bisa halus, waduh aku pengen seperti temanku ini, gimana ini caranya, cari salon bahkan sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak bisa menerima keadaan diri, bahkan juga tidak mampu menerima potensi yang ada dalam diri kita, sehingga hati kita penuh kecemburuan, iri, kesel, benci sama teman sesama. Wah kok aku nggak bisa seperti dia ya, kok aku cuma segini ya. Ya, akibatnya dari semuanya ini tidak ada damai dalam hati. Jadi berdamai dengan diri berarti ya menerima dan dengan segala kelemahan kita, kelebihan yang ada, bersyukur ya, dan percaya bahwa Allah itu menerima dan mengasihi kita apa adanya. Nah, yang ketiga, berdamai dengan sama ya. Artinya apa? Belajar menerima orang lain apa adanya. Apapun kelebihan atau kekurangannya, hargai dia, dukung dia, ampuni dia. Ya. Berdamai dengan sesama berarti jangan lagi menyimpan dendam, kebencian, kemarahan, iri hati, cemburu terhadap sesama. Ya, berdamai dengan sesama berarti mengasihi sesama dengan segenap hati. Dan yang keempat, ya,
Allah ingin kita berdamai dengan keadaan situasi lingkungan, bahkan dunia ini. Artinya apa? Ya, terhadap situasi yang tidak bisa kita ubah kan seperti saat ini, kita harus menyesuaikan diri. Virus corona yang belum bisa lenyap, ya. Kemudian ya situasi di kota Salatiga juga ini terus bertambah. Ya. Orang-orang yang terkena virus corona. Nah, bahkan ya kita juga melihat di awal-awal ketika virus COVID mulai menyebar, wah kepengen vaksin, ada obat yang bisa ngatasi. Nah sekarang udah ada vaksin juga masih bingung, itu bener nggak vaksin itu berpengaruh nggak untuk kesehatan saya dan sebagainya. Wah, hatinya tidak damai, bingung saudara ya. Nah di sini kita diingatkan keempat, kita harus hidup berdampingan dengan virus corona, ya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Bahkan saya sebagai orang tua pun juga bisa merasakan pergumulan anak-anak saya ya, yang harus belajar online. Bahkan peralatan yang harusnya kita buat untuk bekerja dipakai anak, wah, harus ngalah gitu ya. Terus nanti kuotanya habis, kita harus mempersiapkan dan lain sebagainya. Oh, ini bukan edisi curhat ya, tapi ini sebuah realita barangkali yang juga dirasakan oleh orang tua ya. Bahkan orang tua pun harus jengkel ketika anaknya bertanya, "Pak, Ma, ini gimana? Ini harusnya aku bagaimana? Ini ada pekerjaan." Nah, setelah dibantu mengerjakan, terus kok nilainya jelek, Pak? Papa ini gimana? Mama ini gimana? Mamanya bingung. Ini harus sekolah anaknya atau papahnya atau mamahnya. Nah kembali lagi, jadi ini situasi yang mungkin belum bisa kita ubah saat ini, tapi kita harus bisa menerima dengan hati yang tulus dan terus mau menyesuaikan diri. Jangan kita sebagai pribadi kesal dan marah ya. Guru tidak harus jengkel dengan murid ya. Murid tidak perlu marah ya. Dan pimpinan jangan kemudian gebrak-gebrak meja terhadap anak buah atau karyawan. Mikir karyawan jangan sampai marah mengancam-ancam pimpinannya dan sebagainya. Nah jadi kita harus beradaptasi dengan situasi ini, terus maju dan berkembang. Artinya bahwa situasi buruk akibat corona jangan menghilangkan damai dan sukacita dalam hati kita. Kita harus memelihara kedamaian kita agar apa? Kita mampu meneruskan pekerjaan dan tanggung jawab kita dengan baik. Sebab kalau kita kerja atau belajar dengan sungguh-sungguh tidak ada damai sejahtera, maka kita tidak akan jadi berkat dan diberkati. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk menjadi pembawa damai ya, bukan menjadi pengacau atau nambah-nambahi situasi tidak damai, tidak alarm. Jadilah agen-agen pembawa damai dimanapun saudara berada, tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Tuhan berkati, mempelai Kristus dimanapun mempelai Kristus berada. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan di tengah-tengah kami saat ini. Kiranya para pendengar mempelai Kristus yang ada dimanapun mereka berada boleh dikuatkan, boleh dimampukan untuk mereka tetap bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan damai sejahtera, bisa menjaga damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita itu dalam hatinya. Jangan biarkan situasi yang ada COVID-19 ini memberikan pengaruh dalam kehidupan mereka sehingga mereka kehilangan damai dan sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya dalam situasi yang seperti ini kami tetap hidup di dalam Tuhan.
Kami tetap belajar menyerahkan hidup kami pada Tuhan, taat pada Tuhan, dan berusaha untuk keluar dari kedagingan kami untuk menjumpai kehendak Tuhan. Dan kami belajar Tuhan bagaimana kami juga berusaha untuk berdamai dengan diri kami. Kadang kami belum bisa berdamai dengan diri, belum bisa mensyukuri keadaan diri kami, masih ini dan itu, masih cemburu, jealous dengan yang lain. Dan ajalah kami untuk selalu berdamai dengan sesama dan juga berdamai dengan situasi sekarang ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa untuk melewati segala situasi dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, dengan panjatan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Demikianlah mempelai Kristus dimanapun Anda berada, kiranya berkat dari Tuhan melalui sapaan firman Tuhan ini bisa memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.